Ah, oke. Baik, selamat malam. Malam, Kak. Malam, Malam. Kak. Oke, baik, saya ulangi. Selamat malam untuk kita semua. Malam Mas. Perkenalkan, Malam, Kak. perkenalkan nama saya Philip Pustana dengan NIM 220 810 758. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai diri saya. Baik, kita mulai aja dari set yang pertama. Di sini saya akan menunjukkan mengenai kelebihan diri dan kekurangan diri. Pertama, kelebihan diri. Yang pertama, mampu berkomunikasi dengan baik. Lalu yang kedua, mampu beradaptasi. Dan yang ketiga, kerja tim yang baik. Di sini mampu beradaptasi dalam artian mampu beradaptasi dimanapun saya berada dan kerja tim dimanapun saya ditempatkan dalam bekerja, mau baik dalam suatu organisasi ataupun kepanitiaan. Lalu kekurangan diri yang pertama itu sulit berkata tidak dalam artian sulit menolak terhadap ajakan. Lalu yang kedua terlalu perfeksionis. Terus yang ketiga sering terburu-buru atau kurang tenang begitu. Lanjut. Lalu ada cara mengupgrade diri berdasarkan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama identifikasi kelebihan dan kekurangan. Lalu yang kedua ada strategi untuk kelebihan. Di sini usaha yang bisa saya lakukan ialah mengembangkan kelebihan dengan mengikuti pelatihan, memperdalam ilmu, dan berbagi keahlian. Lalu yang ketiga ada strategi untuk kekurangan, di mana saya fokus pada satu kekurangan untuk diperbaiki dengan praktik pelatihan atau mentoring. Lalu yang keempat evaluasi berkala. Di sini yang saya lakukan ialah penilaian dari tiap 3 bulan untuk melihat kemajuan. Di mana di sini saya membuat evaluasi untuk diri saya per 3 bulan untuk mencapai suatu kemajuan pada diri saya tersebut. Lalu ada rancangan pengembangan diri terkait kampus ada 4. Yang pertama akademik. Langkah yang saya ambil ialah yang pertama ambil mata kuliah tambahan atau program sertifikasi. Lalu yang kedua bergabung dengan penelitian atau proyek dosen. Yang kedua ada organisasi yang sudah saya lalui dan akan segera saya akhiri, yaitu saya aktif di organisasi kampus untuk meningkat kepemimpinan dan ikut seminar atau workshop terkait karir. Lalu ada jaringan, bangun hubungan baik dengan dosen, teman, dan alumni, dan memanfaatkan program magang dari kampus. Lalu yang keempat skill, fokus pada penguasaan keterampilan sesuai jurusan. Lalu berikutnya ada rancangan pengembangan diri terkait dunia industri. Yang pertama pelatihan, ikut pelatihan atau kursus yang relevan dengan industri pilihan. Yang kedua magang dan kerja sampingan, ikut program magang untuk pengalaman nyata. Terus yang ketiga membangun portofolio, mengumpulkan hasil karya proyek atau pencapaian yang relevan. Terus terus yang keempat networking, ikut acara industri seperti job fair, seminar atau meet up profesional. Yang kelima update tren, yaitu selalu ikut perkembangan terbaru dalam dunia industri. Lalu berikutnya ada rancangan pengembangan diri terkait organisasi, komunitas, dan masyarakat. Di sini ada tiga kegiatan tersebut yang sudah saya jalani sampai saat ini. Yang pertama bergabung dengan komunitas, lalu ada kontribusi sosial, dan yang terakhir membangun pengaruh positif.
Berikutnya membangun karir jalur konvensional. Yang pertama, langkah awal mulai dengan magang atau posisi entry level di suatu perusahaan. Yang kedua, peningkatan karir, fokus pada promosi dan membangun reputasi profesional. Yang ketiga, jaringan internal, bangun relasi dengan atasan dan kolega. Yang keempat, pendidikan tambahan, pertimbangan pertimbangan untuk lanjut S2 atau sertifikasi untuk mendukung promosi terhadap diri saya untuk langkah berikutnya. Lalu selanjutnya ada marketing strategi. Yang pertama, relation, kembangkan skill dan buat portofolio untuk pekerjaan mandiri. Terus yang kedua, entrepreneurship, bangun bisnis kecil atau startup di bidang yang saya kuasai. Terus eh, konten digital, manfaatkan platform online seperti YouTube, blog atau media sosial yang ada seperti saat ini. Lalu ekspansi jaringan, bangun komunitas yang mendukung pertumbuhan bisnis atau karir saya. Lalu berikutnya ada pola komunikasi yang ingin dilakukan. Yang pertama, aktif mendengar, fokus mendengarkan sebelum merespon. Terus yang kedua, asertif, sampaikan pendapat dengan jelas tanpa agresif. Terus yang ketiga ada empati, menunjukkan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Lalu yang keempat ada adaptif, sesuaikan gaya komunikasi dengan audiens. Terus berikutnya ada relasi emosi yang ingin ditunjukkan. Yang pertama konsisten, jaga kestabilan emosi dalam situasi apapun. Yang kedua positif. Terus yang keempat ada empatik, yaitu menghargai perasaan orang lain dalam komunikasi. Terus yang keempat tegas, di mana saya tetap tenang saat menetapkan batasan atau memberi arahan. Berikutnya ada bekerja multitasking dan sistematis. Prioritasi tugas, gunakan metode seperti Eisenhower, Matrix untuk membedakan tugas penting dan mendesak. Gunakan alat bantu, manfaatkan aplikasi manajemen waktu untuk proyek. Terus ada delegasi, jangan ragu mendelegasikan tugas jika memungkinkan. Lalu yang keempat, istirahat terencana. Di sini saya akan menetapkan waktu istirahat untuk menjaga fokus. Berikutnya ada pola pengambilan keputusan yang sesuai dengan diri. Yang pertama, satu, data driven. Terus itu yang kedua konsultasi, yang ketiga intuisi terarah, dan yang keempat evaluasi risiko. Terus berikutnya ada perencanaan hidup 5 tahun ke depan. Yang tahun pertama saya akan menyelesaikan studi atau pelatihan dan bangun portofolio. Tahun kedua mulai pekerjaan atau bisnis kecil yang sesuai. Yang ketiga, perluas jaringan profesional dan tingkat keahlian. Yang keempat, capai posisi atau target karir tertentu. Yang kelima, stabilkan karir dan memulai merencanakan tujuan jangka panjang. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.